Mari kita tes tagline dari silaturahmi komunikasi ini ya. Kalau misalnya saya bilang silaturahmi komunikasi 2020, para peserta menjawabnya dengan perbaiki diri, jalin silaturahmi. Oke, kita mulai. Silaturahmi komunikasi 2020. Perbaiki diri, jalin silaturahmi. Oke, terima kasih. Langsung saja kita mulai. Yang terhormat saya ucapkan kepada Wakil Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi KML Ramadhani yang turut hadir dalam acara ini, dan juga yang terhormat Abang Adam Anantano selaku Ketua Umum Imajinasi, dan juga kepada Ketua Panitia Silaturahmi Komunikasi 2020 Kakak Carolina. Tak lupa yang kami hormati Ustadz Muhammad Arbi Ajis SPDI, dan juga kami hormati Muhammad Hafiz Ibnu Umar SIKOM sebagai alumni yang turut hadir dalam acara ini, serta Bapak Ibu dosen Prodi Ilmu Komunikasi dan para alumni Prodi Ilmu Komunikasi yang juga turut hadir. Kemudian untuk semua peserta yang hadir mendengarkan ini, saya ucapkan terima kasih. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di acara ini. Tak lupa, salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya di kemudian hari. Amin. Tanpa membuang waktu lagi, marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Dan mari kita buka acara pada siang hari dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara baik ini dapat berjalan dengan lancar. Tanpa membuang waktu lagi, langsung saja kita ke acara selanjutnya, yaitu adalah pembacaan doa oleh Abang Alfi Bardan. Kepada Abang kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan lakum wa barakatuh majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa ta'ashshuna wa ta'abbudana wa tammin taqshirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ja'al hadhihi jam'ana jam'an marhumah wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi pembacaan doa yang dibawakan oleh Abang Alfi Bardan. Dan kita ke acara yang selanjutnya, itu adalah sambutan-sambutan. Dan untuk kata sambutan yang pertama itu datang kepada Ketua Panitia Silaturahmi Komunikasi pada tahun 2020 ini, kepada Kakak Carolina, kami persilakan. Terima kasih kepada Adik Yoga. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Salawat serta salam bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya sebagai ketua panitia ingin menyampaikan sepatah dua patah kata dalam prosesi pembukaan acara silaturahmi ilmu komunikasi yang akan dilaksanakan. Sebelumnya yang saya hormati Kak Emil, yang saya hormati Pak Ustadz, dan yang saya hormati Abang alumni yang telah berkesempatan hadir dalam acara silaturahmi ilmu komunikasi. Untuk panitia yang telah bekerja dengan sepenuh hati, saya
saya juga mengucapkan terima kasih banyak dan kepada kakak-kakak dan adik-adik semua yang sudah meluangkan waktunya untuk berhadir di acara kita ini. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Carolina atas kata sambutannya. Dan kata sambutan yang kedua itu adalah kata sambutan dari Abang Adnan Naufal selaku ketua dari Majelis. Kepada Abang, kami persilakan. Ya, terima kasih Yoga. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur dan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di acara Silkom Silaturahmi Komunikasi. Semoga acara pada siang hari ini dapat terlaksana tanpa suatu halangan apapun. Amin. Yang pertama-tama, Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi, Kak Emil. Terima kasih Kak sudah bergabung di acara kami. Dan yang terhormat Ustadz Abdul Aziz, terima kasih Ustadz sudah bersedia menjadi narasumber di acara kita hari ini. Dan yang terhormat alumni Ilmu Komunikasi sekaligus narasumber kita Muhammad Hafiz Ibnu Umar, terima kasih Bang sudah bersedia menjadi narasumber di acara kami ini. Dan yang saya sayangi seluruh pengurus imajinasi dan juga seluruh panitia acara Silaturahmi Komunikasi. Semoga dengan acara ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan silaturahmi yang semakin erat. Dan semoganya kedepannya silaturahmi seperti ini sering terjalin dengan baik sehingga komunikasi kita akan berjalan dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Abang Adnan Naufal atas kata sambutannya. Selanjutnya itu ada kata sambutan dari Sekretaris Prodi Jurusan Ilmu Komunikasi, Kak Emilia Ramadhani. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada Kak. Baik, terima kasih Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ustadz Muhammad Ardi Aziz ya yang sudah hadir di Zoom pengajian silaturahmi komunikasi ya di Prodi Ilmu Komunikasi. Selamat datang Ustadz. Kemudian ini ada Bang Hafid Ibnu Umar ya, abang alumni ini yang juga akan menjadi pemateri kita pada hari ini ya. Kemudian adik-adik semua yang saya sayangi, terkhusus ke panitia ya yang sudah bersusah payah untuk bisa menyelenggarakan acara silaturahmi hari ini. Alhamdulillah ya, kita semua diberi kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu ya untuk bisa hadir pada acara silaturahmi pada hari ini. Qadarullah ya, tidak semua bisa hadir dan ini adalah orang-orang terpilih ya yang bisa mengikuti kegiatan silaturahmi kita pada hari ini dan mendengarkan nanti pengajian dari Ustadz ya. Titip salam dari Ibu Dewi ya, Ketua Prodi Ilmu Komunikasi tidak dapat hadir pada hari ini karena lagi ada kegiatan di luar kota. Titip salam beliau, semoga acara ini berjalan lancar. Baik, saya rasa untuk mempersingkat waktu, sudah tidak sabar lagi mau mendengarkan ceramah dari Ustadz ya, Yoga dan kawan-kawan. Mungkin ini aja dari saya, semoga acara ini berjalan lancar, membawa keberkahan untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kami ucapkan kepada kata-kata pada kakak atas kata sambutan yang tadi. Oke,
seperti yang dibilang Kak Emil, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ardi Aziz SPI. Kepada Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sama kita hormati dan kita muliakan Sekretaris Jurusan Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara, Kak Emilia Ramadhani. Kemudian yang sama kita hormati panitia penyelenggara silaturahmi Prodi apapun, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati dan yang saya banggakan seluruh peserta, seluruh alumni ilmu komunikasi ini. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali hari ini kita wajib bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tak henti-hentinya Allah berikan nikmat yang banyak di dalam hidup kita. Sehingga kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Hari ini kalau kita mencoba menghitung nikmat yang Allah berikan, la tuhsuha, kita tak akan mampu untuk menghitungnya. Jadi tugas kita apa Ustaz? Tugas kita sebagai hamba Allah, la in syakartum. Ketika Allah berikan nikmat yang banyak, bersyukurlah kamu. Ketika kita bersyukur, Allah pun sudah sediakan hadiah yang luar biasa. La bila syadid. Tapi kalau kita kufur, kita tak mau bersyukur kepada Allah, inna azabila syadid. Sungguh azab Allah sangatlah. Jadi mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tambah lagi nikmat yang lainnya dalam hidup dan kehidupan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai hamba Allah yang layak masuk ke dalam surganya. Hari ini kita bersilaturahmi, walaupun jauh di mata, tapi insya Allah dekat di hati, karena sama-sama satu prodi. Karena kondisi kita sedang dalam masa pandemi corona ini, melalui jarak yang jauh. Hari ini tema kita introspeksi diri dalam menghadapi corona. Itu yang terima dari panitia. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pandemi corona ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau guru-guru kita, ulama-ulama kita mengatakan wabah virus corona ini adalah tentaranya Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang zalim yang ada di dunia saat ini. Makhluk yang kecil
makhluk yang sangat kecil. Bahkan nggak nampak kalau kita lihat dari mata. Mesti pakai alat dulu baru nampak. Makhluk yang kecil tapi bisa merubah tatanan hidup di dunia ini yang besar. Makhluk kecil tapi bisa berdampak besar. Itulah istilah simpelnya. Kecil memang, cuma dampaknya besar. Maka bisa kita ambil hikmahnya bahwa yang kecil itu belum tentu lemah dan yang besar belum tentu kuat. Kecil corona ini, bahkan lebih kecil dari tengu. Kalau tahu tengu atau tungir, tungir itu kan kecil. Corona lebih kecil lagi dari tungir. Tengoklah tungir kecil gitu. Cuma kalau udah beraksi, gempar satu kampung. Laki-laki tahulah itu rasanya. Kalau udah tungir beraksi, maka luar biasa efeknya. Begitulah corona hari ini, jemaah. Tengoklah tatanan hidup sekarang kita sudah banyak berubah. Kebiasaan-kebiasaan kita sudah banyak yang berubah. Mulai dari kebiasaan kita hidup bersih. Mungkin dulu sebelum corona, kita nggak pernah mencuci tangan, nggak terlalu sering mencuci tangan. Setelah ada COVID-19 ini, kita lebih sering membersihkan tangan kita. Tengok tatanan hidup kita sekarang, pendidikan, dalam dunia pendidikan. Kita yang kuliah biasanya datang ke kampus. Tapi hari ini kita nggak bisa datang ke kampus karena apa? Karena kita harus patuhi peraturan pemerintah. Ikuti protokol kesehatan. Nggak bisa kita datang ke kampus. Gara-gara COVID-19, makhluk yang kecil, tapi bisa berimbas besar kepada kita. Anak sekolah hari ini daring. Adik-adik kita yang masih SD itu daring belajarnya. Setiap hari belajar online. Yang nggak punya handphone hari ini bingung belajar. Daring. Orang tuanya akhirnya yang menjadi guru di rumah. Mamanya jadi darting, bukan daring lagi. Banyak berubah tatanan hidup kita karena virus yang kecil ini. Kecil tapi bisa merubah tatanan yang sangat besar. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah. Virus corona ini termasuk musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah itu dalam Al-Quran terbagi menjadi dua. Musibah itu bisa menjadi azab. Kemudian musibah itu bisa bernilai ujian. Musibah yang bernilai azab itu adalah musibah yang diterima oleh orang-orang yang tak mau beribadah kepada Allah. Orang yang fasik, orang yang tak mau menuruti perintah Allah, kemudian diberi musibah. Nah, itu namanya azab. Tapi kalau musibah yang menimpa orang-orang yang soleh, orang yang rajin sholat, orang yang beriman kepada Allah, maka itu bernilai ujian. Tergantung apa menerimanya. Jadi pada dasarnya musibah itu terjadi. Virus corona ini terjadi karena dalam Al-Quran itu Allah sebutkan wama asabakum mim musibah bima kasabat aydikum. Allah nggak akan turunkan musibah kecuali karena ulah tangan manusia itu sendiri. Musibah itu terjadi karena dosa-dosa yang dilakukan manusia. Tengok hari ini banyak terjadi musibah kan. Sebetulnya kalau kita tarik lagi, kita pelajari dalam hidup kita, kenapa Allah turunkan musibah? Karena banyak dosa yang kita lakukan baru-baru ini. Tengok banjir bandang di bawah sana, sungai apa itu yang tempat foto-foto Instagram itu, Landak River, Sungai Landak, ya kan, banjir bandang. Berapa lama kemudian banjir bandang di Sembahe. Coba kita telusuri dulu.
Kenapa terjadi banjir bandang di Sembahin? Karena banyak dosa yang dilakukan orang. Ya Allah, di Sembahin, apa yang dilakukan orang di dalam gubuk-gubuk itu, kita tahu sendiri ya kan. Allah marah, Allah turunkan musibah. Dan kalau ada orang berbuat musibah, kita nggak bisa acuh tak acuh. Orang diri dia kok, ya urus aja diri sendiri. Dosa-dosa masing-masing nggak bisa gitu. Kenapa? Karena kalau satu orang yang berbuat maksiat, sekelilingnya bisa terkena musibah, bisa terkena dampak dari apa yang dilakukan maksiatnya. Maka apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga kerabatmu, jaga tetanggamu dari siksa api neraka. Tengok orang berbuat maksiat, satu orang berbuat maksiat, satu kampung kena. Apa banjir bandang itu cuma menimpa milih-milih datang banjir bandang di Sembahi itu datang. Oh, ini Bang Yoga, ketua BKM, belok banjirnya. Ini Bang Alpi nih, ketua Wirid, belok banjirnya. Ini Cok, agen Togel, ajar. Kan nggak mungkin. Musibah itu datang, kena rata semuanya. Yang rajin ibadah, rajin sholat, semua. Maka hari ini kita nggak bisa acuh tak acuh terhadap orang yang berbuat maksiat, terhadap orang yang berbuat dosa kepada Allah. Kita rangkul orang yang berbuat maksiat. Apalagi hari ini, zaman-zaman sekarang ini, luar biasa. Tren-tren sekarang ini luar biasa merusak akhlak anak-anak kita. Merusak generasi-generasi, apalagi kita anak-anak muda. Main TikTok. TikTok itu lebih banyak saya tengok mudaratnya. Lebih banyak yang dibuat orang tidak baik. Padahal pada awalnya TikTok itu dibuat untuk hiburan. Tapi tengok sekarang TikTok. Anak-anak gadis pakai jilbab, joget-joget di depan kamera, pakai baju ketat, ditengok semua orang. Akhirnya apa? Menjadi dosa. Ketika meninggal dunia, video itu masih ada, ditengok sama orang banyak. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi dosa jariah. Dosa jariah itu dosa yang mengalir terus. Walaupun orangnya sudah meninggal, ditengok auratnya sama orang lain, mengalir dosanya terus sama orang yang sudah meninggal. Maka hati-hati kalau yang main TikTok. Hati-hati kalau main TikTok. Kan nggak boleh cuma pakai yang bagus-bagus. Ya kan? Main TikTok sekarang tengoklah, anak-anak kecil tuh main TikTok. Abang jago, sorry bang jago, tumpang jago. Yang anak-anak gadis, hati-hati. Perkembangan zaman sekarang luar biasa. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Banyak terjadi musibah itu karena apa? Karena ulah tangan manusia itu sendiri. Karena dosa yang dibuat-buat di Aceh waktu tsunami di Aceh itu. Kalau kita lihat Aceh itu kita tahu Serambi Mekah. Aceh itu banyak ulamanya, tapi kenapa Allah datangkan musibah? Karena banyak juga orang berbuat maksiat. Salah satunya, mohon maaf, gajah itu datangnya banyak dari Aceh. Banyak datang ganja dari Aceh. Akhirnya apa? Akhirnya Allah marah, Allah murka ketika itu, diturunkanlah air setinggi berapa meter. Apa kata Allah? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi telah kami guncangkan, maka panik seluruh umat manusia. Sebelum tsunami Aceh itu banyak terjadi itu waktu gempa di Aceh, waktu tsunami di Aceh itu gempanya
seperti biasa. Ketika terjadi gempa, orang tak sanggup berdiri. Karena apa? Karena gempanya itu terasa seperti mengguncang atas ke bawah. Tidak ada yang sanggup berdiri. Begitu dia ngomong gini, Ustaz, itu Aceh itu terjadi karena terjadi tsunami karena apa, Ustaz? Karena banyaknya dosa manusia. Selain itu, Ustaz, wallahu a'lam, cuma Allah yang tahu. Dan cuma Allah yang tahu, Ustaz, aku pun tahu. Apa salah satunya? Orang Aceh walat sama orang Jawa. Kenapa? Karena ketika di sana orang Jawa membangun Aceh, dibangun hutannya, dibangun sawit, udah maju, diusir orang Jawa, akhirnya Allah murka. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Banyak hari ini terjadi musibah karena ulah tangan manusia itu sendiri. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini jangan pernah kita lakukan maksiat kepada Allah. Jangan lagi gonceng-gonceng cewek. Yang laki-laki gonceng cewek, peluk-pelukan, belum muhrim, belum nikah, belum halal, udah goncengan sama cewek. Dan ceweknya pun jaga diri. Kalau ada laki-laki datang ke rumah, datang ke kos, naik kereta cantik-cantik, usir aja. Jangan diterima, usir aja. Orang kalau cowok naik kereta cantik itulah yang gampang berbuat maksiat, gampang piginya. Cuma kalau datang naik kereta Vespa lama, terima. Kereta Vespa lama itu, terima aja. Lo terima, Ustaz, kok naik kereta Vespa? Iya. Kenapa, Ustaz? Karena kalian nggak tahu kayak mana susahnya ngengkol kereta Vespa lama itu. Yang bunyinya teng. Jadi jangan buat maksiat, jangan gonceng-goncengan sama orang yang bukan mahram. Itulah yang kemudian apa lagi? Karena hari ini yang terjadi semata-mata Allah mau meningkatkan kelas kita. Allah ingin meningkatkan derajat kita. Mau naik tingkat, maka melalui ujian. Corona ini ujian, benar. Kalau kita mau naik kelas itu kan ujian. Misal semester 1, mau masuk semester 2, kita ujian dulu. Semester 2 mau ke semester 3, kita ujian dulu. Mau semester 4, kita ujian. Kita mau wisuda, kita ada ikuti ujian komprehensif. Kemudian apa? Sidang meja hijau itu kan ujian. Akhirnya apa? Setelah sidang kita lulus dan wisuda. Itu ujian. Begitu juga lah keimanan kita. Keimanan kita nih harus melalui ujian dulu baru naik tingkat. Maka derajat orang yang takwa itu harus melalui ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi aja melewati ujian kok. Nabi dan Rasul Allah itu semuanya. Nabi siapa enggak diuji? Nabi Nuh diuji dengan anaknya. Anaknya yang tak mau nurut sama dia. Bahkan pembantah dakwah ayahnya. Nabi Lut istrinya pelaku maksiat. Ujian dari Allah. Nabi Musa ditentang oleh Fir'aun, dikejar-kejar sama Fir'aun. Ujian. Nabi Muhammad, oh luar biasa banyak ujian Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim ujiannya luar biasa. Dari mulai menikah, dia menikah dengan Siti Sarah. Pertama, istri Nabi Ibrahim itu kan dua. Pertama Siti Sarah. Dikasih ujian sama Allah, nggak punya anak sampai 90 tahun. 90 tahun lebih Nabi Ibrahim nggak punya anak, ujian. Padahal Siti Sarah itu wanita paling cantik nomor 2 yang diciptakan Allah. Nomor satunya siapa? Nomor satunya Siti Hawa, istri Nabi Adam. Siti Hawa itu 1/2 kecantikan orang seluruh dunia ini.
Bayangkan cantiknya Siti Hawa. Baru Siti Sarah itu sepertiganya. Dan sisanya, nah, inilah perempuan-perempuan ini. Itu sisa-sisanya itu dibagi-bagi. Jadi Siti Sarah itu yang nomor 2-nya. Itulah istri Nabi Ibrahim. Sampai umur 90 tahun, gak punya anak, diuji. Kemudian Siti Sarah menawarkan Nabi Ibrahim untuk menikah lagi. Kalau abang, kalau kayak gini abang nikah aja lagi, kata Siti Sarah. Kalau abang mau punya anak, mau punya keturunan, nikah lagi. Silakan. Apa kata Nabi Ibrahim? Aku nggak mau kalau bukan Allah yang menyuruhku. Itu Nabi Ibrahim. Kalau laki-laki zaman sekarang ya kan, bosankan disuruh istrinya, nggak pala disuruh pun udah dicarinya duluan. Beda kita sama Nabi Ibrahim. Kemudian rupanya Allah wahyukan sama Nabi Ibrahim. Ibrahim, nikah kau lagi. Dibilangnya lah sama Siti Sarah. Sarah, aku disuruh Allah menikah lagi. Kan aku bilang abang nikah lagi. Itulah bahasa kita. Akhirnya menikah. Cuma apa kata Nabi Ibrahim? Aku mau kau yang mencarikan istri kedua. Itu luar biasanya Nabi Ibrahim. Dia mau menikah lagi tapi minta carikan sama istrinya yang pertama. Kalau misalnya lah Bang Yoga. Nah, Bang Yoga dan nikah ya kan. Dan nikah. Ditawari nikah lagi sama istrinya. Apa minta carikan juga sama istrinya? Nggak mungkin ya kan. Istri sekarang carikannya betul, cuma nenek-nenek dicarikannya. Oh itu ada nenek-nenek sebelah itu umur-umur 83. Tapi kalau Nabi Ibrahim, dia yang minta carikan sama istrinya Siti Sarah. Carikanlah Sarah untuk istri kedua. Akhirnya dicarikan Sarah. Aku udah dapat orangnya, Bang. Siapa? Itulah budak kita. Budaknya yang ditawarkan. Siapa dia? Itulah namanya Siti Hajar. Mau Nabi Ibrahim? Mau. Siti Hajar ini orang Afrika. Tahu lah orang Afrika, warna kulit orang Afrika apa? Cuma 2 warna kulit orang Afrika. Hitam sama hitam kali. Hitam-hitam manis gitulah. Akhirnya menikah, baru lahirlah Ismail. Itulah Nabi Ismail dari anak Siti Hajar. Kemudian diuji lagi sama Allah. Nabi Ibrahim diuji lagi sama Allah. Apa ujiannya? Itu Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Itulah yang kita kenal sampai hari ini kurban. Nabi Ibrahim lah yang pertama kali mengamalkan kurban. Kemudian banyak yang dialami Nabi Ibrahim ketika dia memberontak Raja Namrud. Raja Namrud itu yang membuat berhala, yang menyembah berhala. Nabi Ibrahim gak terima. Akhirnya Nabi Ibrahim dibakar. Dibakar Nabi Ibrahim oleh pasukan Raja Namrud ketika itu. Itu ujian juga dari Allah. Tapi luar biasanya Nabi Ibrahim gak terbakar sedikit pun. Turun ayat Allah. Qul ya narun kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, dinginlah engkau, selamatkan Nabi Ibrahim. Itu ayatnya. Qul ya narun kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Cuma jangan dites-tes di rumah. Biar kebal dari api, dites pula sama Bang Irfan Arya ini. Pakai apa ayat ini? Qul ya naru kuni bardan ala Irfan. Hidupkannya kompor gas, letakkannya kakinya di situ. Konyol lah. Apa hikmahnya? Hikmahnya orang kalau yang mau dari corona ini, Allah mau lihat dari musibah yang kita alami, kita makin dekat apa makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan musibah yang Allah turunkan kepada kita, kita
beriman, apa semakin tunduk beribadah kepada Allah, apa semakin banyak kita lakukan maksiat kepada Allah. Kita nggak tahu. Dan harapan kita itu kita harus semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tanda akhir zaman hari ini banyak. Ya kan? Tanda-tanda akhir zaman hari ini udah banyak terjadi. Maka siapkanlah diri kita. Dunia ini ibarat ladang. Dunia ibarat ladang dan akhirat itu waktu kita memanennya. Di dunia kita tanam tanaman yang baik, maka nanti di akhirat maka yang kita panen pun juga hasilnya baik. Kita tanam kebaikan, amal kebaikan banyak di dunia, hasilnya nanti kita nikmati di akhirat. Tengok hari ini udah banyak tanda-tanda akhir zaman. Salah satunya wa yataqarrabuz zaman, kata Rasul. Ketika nanti di akhir zaman akan terjadi wa yataqarrabuz zaman. Waktu itu akan terasa singkat. Terasa nggak hari ini waktu terasa singkat? Pagi tiba-tiba nanti dah malam. Malam nanti pagi lagi. Ini baru kita lewat puasa udah raya. Raya haji nanti puasa lagi gak terasa. Puasa nanti raya haji puasa lagi balik. Gak terasa ya kan? Ini tanpa kita sadari. Ini adalah tanda akhir zaman. Kemudian apa lagi? Ilmu itu dicabut dari muka bumi ini. Kayak mana Allah cabut ilmu di muka bumi ini? Apa Allah bakar semua buku-buku? Enggak. Allah wafatkan para ulama-ulama kita. Hari ini udah banyak ulama-ulama kita wafat, maka hati-hati. Ulama-ulama kita hari ini udah banyak yang meninggal dunia. Salah satunya Kiai Haji Arifin Ilham, ya kan, kalau kita kenal Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, udah meninggal semua. Ilmu dicabut dari permukaan bumi. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, kita harus persiapkan. Kita harus persiapkan diri untuk menghadapi kematian ini. Kalau bicara kematian nanti, kita cuma bisa membekali diri kita. Kita nggak tahu kapan kita meninggal. Kalau kita tahu kapan meninggal, enak lah. Ada pengumuman misalnya, umat Islam, waktu meninggal kalian itu umurnya sampai 63 tahun kayak Nabi Muhammad. Enak lah orang kayak gitu, tinggal mempersiapkan diri, ya kan. Kalau dikasih tahu umur kita sampai berapa, enak orang menyiapkan dirinya. Ditanya umur ada berapa? 50 tahun. Oh, nggak terasa ya, 13 tahun lagi. 63 tahun batasnya kayak umur Nabi Muhammad. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pernah ditanya sama jamaah, Ustaz, saya minta tolong apa Ustaz? Minta tolong apa Bu? Tolong catatkanlah Ustaz. Apa yang mau dicatatkan? Ini pertanyaan-pertanyaan malaikat nanti. Untuk apa Bu? Biar ku hafal Ustaz, gitu. Biar dihafalnya pula. Oh, nggak bisa Bu. Itu pertanyaan malaikat itu bukan mulut kita yang jawab, bukan otak kita yang jawab, tapi yang jawab pertanyaan malaikat itu iman kita. Kayak mana mau menjawab pertanyaan kalau kita nggak beriman? Percuma aja kita hafal di dunia ini. Kita hafal di dunia ini jawaban sama pertanyaannya dulu, tapi kita nggak pernah ibadah sama Allah, nggak akan terjawab. Jadi pupuk keimanan. Kayak mana caranya? Caranya inilah, mendengar itu, memupuk keimanan itu, membaca Al-Quran. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, jangan malas hari ini kita buka Al-Quran. Itu salah satu untuk meningkatkan keimanan kita. Jangan malas-malas buka Al-Quran. Tak tolong saya, apalagi kita ini forum ilmu komunikasi ya, Universitas
Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara kan universitas yang umum gitu. Beda sama UIN atau IFA atau WISU yang basicnya banyak di agama. WISU kan lebih ke ilmu-ilmu umum. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, gak masalah kita mau kuliah di mana, gak masalah kita cita-cita apa, tapi yang paling penting jangan pernah kita tinggalkan agama. Jangan pernah tinggalkan agama. Kita mau jadi pengusaha, bagus. Mau jadi dokter, bagus. Mau jadi apa lagi, tentara, polisi, silahkan. Tapi yang paling penting jangan pernah tinggalkan agama. Salah satunya Al-Quran. Jangan malas buka Al-Quran, jangan malas ngaji. Binomat 1 hari kita baca Al-Quran itu 1 hari 1 juz. 1 juz 1 hari kita baca, 1 bulan kita bisa khatam 30 juz. Artinya 12 bulan dalam 1 tahun itu bisa 12 kali kita khatam Al-Quran. Kadang-kadang ada yang bilang gini, gak sanggup Ustadz 1 juz 1 hari. Jadi berapa? Setengah juz lah Ustadz. Gak sanggup juga Ustadz. Jadi berapa? 1 halaman. Gak sanggup juga Ustadz. 1 ayat baca. Habis sholat buka Al-Quran, baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Sadaqallahul Azim. Tuh, baca aja 1 ayat. Habis itu buka lagi Bismillahirrahmanirrahim, Wal Qur'anil Hakim, Sadaqallahul Azim. Tuh lagi balik. Tidak apa-apa. Ibadahnya yang penting istiqomah. Istiqomah dalam ibadah itu penting. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan malas ngaji. Kita tolong. Jangan malas kita buka Al-Qur'an. Setiap sholat binomat kita buka Al-Qur'an itu beberapa ayat. Jangan mau kalah sama kodok. Kodok itu tengok habis hujan ngaji itu kodok. Apa katanya Ustaz? Jangan salah, ada kodok yang malas. Mana Ustaz? Reket-reket-reket-reket. Reket-reket-reket-reket. Kodok yang malas. Jadi malas ngaji sama lah macam kodok. Di jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita hari ini bisa menghafal ayat Al-Qur'an. Setiap hari dalam hadis qudsi Allah katakan kepada kita, kepada Nabi Muhammad sampaikan, setiap hari itu gunung, laut, bumi itu ngadu sama Allah. Ya Allah, aku nggak sanggup menahan dosa manusia ini, kata laut. Ya Allah, aku nggak sanggup menahan dosa manusia ini, kata bumi. Ya Allah, aku nggak sanggup menahan beban dosa manusia ini, kata gunung-gunung Merapi yang ada di muka bumi ini. Apa kata laut dan bumi? Izinkan kami mengeluarkan kekuatan kami untuk membinasakan manusia-manusia berdosa ini agar tak lagi berbuat dosa kepada. Laut itu setiap hari ngadu ingin menghancurkan kita. Gunung Merapi itu ingin meletus setiap hari, mengadu sama Allah. Tak tahan melihat dosa manusia. Tapi apa kata Allah? Ilal umari masjid. Aku masih melihat orang-orang yang masih mau masuk ke dalam masjid. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita hari ini rajin masuk ke masjid, kalau kita lihat di lingkungan tempat tinggal kita, masjid masih ramai, itu termasuk orang-orang yang menahan marah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini banyak maksiat di kampung kita, banyak dosa yang sudah dibuat di kampung kita, tapi Allah nggak turunkan musibah. Ternyata Allah masih mempertimbangkan itu. Apa kata Allah? Fa'zur ilal umaril masajid. Allah masih melihat orang-orang yang masih mau masuk ke dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Makmurkan masjid, termasuk salah satu yang menahan amarah Allah. Jadi yang laki-laki itu sholat wajib ke masjid. Jangan malas ke masjid. Yang perempuan nggak wajib ke masjid, laki-laki wajib ke masjid. Jangan malas sholat berjamaah di masjid. Apalagi kita ada anak-anak di masjid, ada punya adik-adik di rumah masih kecil, masih SD, suruh ke masjid.
Jangan diusir-usir anak-anak di masjid. Kadang-kadang kan di masjid-masjid ada uak-uak spesialis jaga anak-anak ribut. Ya kan? Ribut anak tuh, wow, pecah kepala kau nanti. Ayah kau nggak pernah sholat, kau pula kau ribut-ribut kau di sini. Dimarahinya anak itu. Ya kadang-kadang di masjid itu ada uak-uak spesialis dia jagai anak-anak ribut. Apa kata Al-Imam Muhammad Al-Fatih? Hari ini kalau kita nggak pernah mendengar suara ribut anak dalam masjid, tunggu kehancuran agama Islam di masa yang akan datang. Artinya apa? Anak-anak itulah generasi nanti, generasi-generasi ke depan. Jangan diusir-usir. Bulasail Quran, orang yang mau membacakan ayat suci Al-Quran. Jadi artinya hari di tengah-tengah musibah kita hari ini, kita buka Al-Quran, kita baca ayat suci Al-Quran, itulah termasuk orang-orang yang menahan amarah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok Indonesia ini, ada banyak dosa yang dilakukan umat manusianya. Kenapa Allah nggak turunkan musibah rata seluruh Indonesia? Allah masih melihat, tengok hari ini banyak anak-anak kita yang mampu menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tengok di RCTI itu kalau bulan puasa, iri kita nengok anak-anak itu kan. Masih kecil-kecil, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, hafal 30 juz Al-Quran. Yang kemarin itu saya ingat namanya Naja. Naja itu divonis lumpuh otaknya. Duduk di atas kursi roda. Tapi mampu menghafalkan 30 juz ayat suci Al-Quran. Kita hari ini nggak usahkan 30 juz. Juz 30 kita nggak lewat-lewat. Ya kan? Kita nggak usah kan hafal 30 juz 30 kita nggak lewat-lewat. Nanti baca wattini belok ke wal asri. Orang mirip Ustaz. Wattini waz zaituni wa turis nabi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kan belok ke wal asri itu. Aturannya kan illal ladzina amanu wa amilus solihatin falahum ajrun ghairu mamnun. Tapi kita hari ini bahkan 30 juz 30 nggak lewat-lewat. Kadang yang ayat aja nggak hafal itu, bolak-balik. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Kira dia kok nggak siap-siap ini katanya. Inna apalah ini tadi ya katanya. Ada yang nyaut kawannya sebelah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un katanya. Jadi hari ini kita nggak usahkan 30 juz 30 kita nggak lewat-lewat. Makanya jangan malas-malas kita beribadah. Yang laki-laki nih ke masjid lah, tak tolong. Ke masjid jadi imam, tukang ajan, yang laki-laki, yang muda-muda. Karena kasihan itu pemain-pemain masjid itu atuk-atuk semua. Karena apa? Nggak ada yang anak-anak mudanya. Nanti yang ajan di masjid atuk-atuk. Kasihan atuk tuh megang mik pun udah gemetaran. Tarik napas udah macam sakaratul maut atuk tuh. Gitu ajan pernah saya kejadian waktu ngisi khutbah Jumat di daerah Medan inilah. Waktu ajan keduanya itu atuk-atuk. Atuk tuh narik napas gayanya paten. Macam Kori internasional itu. Itu ajan. Allahu Akbar. Suaranya kayak gitu. Awak batin ini suara apa? Macam trompet sangkakala tuh ini. Kenapa coba? Karena nggak ada yang anak-anak mudanya. Coba yang muda yang ngajan di masjid. Bang yoga yang ngajan. Kan sedap orang mendengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, menggema itu satu kota Medan. Ini atuk tuh juga Allahu Akbar katanya. Nggak selera orang mau ke masjid. Jadi kalau nanti kalian udah nikah, kakak-kakak nih, ada suami, punya suami senang ke masjid, itu bagus, didukung. Senang ajan itu didukung.
Kadang ada mama-mama, pala dia nengok suaminya tukang ajan. Itu pergi suaminya ke masjid, ditanyanya, mau kemana bang? Mau ke masjid lah. Ngapain kalian? Paling apa? Ajan kemaruk. Kemaruk pula tuh lakinya ajan di masjid. Padahal orang yang ajan di masjid, apa kata Rasul? Hafazallahu ala jasadi. Allah akan jaga jasadnya, tak akan pernah busuk dimakan tanah. Orang yang rajin ajan. Rajin ajan lah Bang Yoga tuh. Bang Alpi tadi. Rajin ajan di masjid. Gak busuk mayatnya di tanah ketika meninggal dunia. Karena ada uak-uak lancip muncungnya, tanyanya, Ustadz, aku nggak tukang ajan, Ustadz, cemana tuh? Jadi apa, Wak? Aku tukang komat, kata. Cemana nasibku, Wak? Ya gini lah, Wak. Kan kalau tukang ajan nggak busuk, tukang komat ya udahlah busuknya separuh. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pernah kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat kita dengan agama Allah. Sampai jam berapa kita? Mana nih Kak Kalista? Ya Ustadz. Jam? Jam 14 lebih 5 Ustadz. 3 menit lagi ya, 3 menit. Ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, kita dalam menghadapi corona ini, kan tadi saya bilang Allah ingin melihat kita semakin dekat atau semakin jauh. Artinya apa? Kalau kita semakin dekat dengan Allah, mungkin Allah hilangkan musibah atau ujian-ujian, penyakit-penyakit corona ini dari negeri kita. Terakhir, amalannya itu apa? Jaga silaturahmi. Jaga silaturahmi. Bagus ini, forum silaturahmi, ilmu komunikasi. Ini sudah pada alumni, tapi masih bisa berkumpul. Walaupun melalui Zoom. Tidak masalah, yang penting silaturahmi terjadi. Silaturahmi ini termasuk salah satu mencegah azab dari Allah SWT. Jangan gara-gara hal sepele. Jangan gara-gara hal sepele kita putuskan silaturahmi. Karena penyakit orang sekarang kan SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nanti tetangga beli mobil baru, dia yang pening kepalanya. Tetangga beli kompor gas, dia kepanasan. Tetangga beli kulkas, dia kedinginan. Penyakit orang sekarang. Tetangga rumahnya besar, pala dia. Apa rumah besar-besar nggak nampak rumahku? Padahal ada hikmahnya. Apa hikmahnya Ustaz? Kalau ada tetangga kita rumah besar, mau datang kawan kita ke rumah, gampang ngasih alamatnya. Mana rumah kau? Oh, kenapa dekat musuh itu? Yang mana? Masuk gang sedikit. Yang rumah besar, pagarnya putih, lantai depannya mobil Pajero Fortuner. Oh, besar rumahmu ya? Enggak, rumahku belakangnya. Dan ada hikmahnya. Ini sedikit-sedikit kita iri, sedikit kita syirik, apa namanya, dengki kita dengan apa yang dimiliki orang. Jadi jangan dilakukan Allah, jaga tetap silaturahmi. Apalagi sesama Islam nih, sesama Islam sekarang sudah berpecah-pecah. Kenapa? Karena saling menyalahkan. Banyak hari ini orang mengharam-haramkan, membid'ah-bid'ahkan. Padahal sudah ada dalilnya masing-masing. Banyak hari ini orang menyalah-nyalahkan kegiatan-kegiatan maulid, kegiatan wirid dengan alasan apa? Bid'ah, nggak pernah dilakukan Rasul. Kullu bid'atin dolalah wa dolalatin finnar. Orang yang melakukan bid'ah itu sesat, dan yang sesat masuk neraka. Wirid kan pernah dibuat Rasul, nggak pernah dibuat Rasul. Itu orangnya sesat tuh yang ikut-ikut wirid itu masuk neraka. Cuma kalau kita tengok di wirid, gak ada salahnya kegiatan. Semua rangkaiannya ibadah. Kita datang berkumpul bersilaturahmi, yang dibaca Yasin Al-Quran, dibaca Tahtim Al-Quran, semua dibaca Al-Quran, ibadah semuanya. Walaupun 15 tahun wirid, Tahtim dibaca gak apal-apal, gak masalah. Wiridnya gak salah, yang salah orangnya. Sokongnya lembek yo.
siap-siap dan itu yang menjadi dosa. Jadi jamaahnya diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menghadapi musibah, dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Intinya kita harus sabar, tawakal dan ikhtiar. Jadi mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat dan bisa kita amalkan di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita tercatat sebagai hamba Allah yang layak untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Oke. Terima kasih Ustadz. Para hadirin sekalian, itulah tadi uraian Mau'izatul Hasanah yang telah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ardi Aziz SPDI. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya untuk dapat kita amalkan dalam menjalani kehidupan ini. Dan untuk kepada hadirin semua, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Namun sebelum kita memasuki sesi tersebut, saya ingin mengingatkan kembali kepada para hadirin semua untuk mengaktifkan kameranya atau on cam, karena pada dasarnya ini adalah acara silaturahmi agar kita dapat bisa mengenal dengan baik dan menjalin silaturahmi. Oke, kepada hadirin yang mempunyai pertanyaan, boleh langsung mengklik emoticon raise hand yang seperti saya contohkan ini. Oke, sudah bisa. Jika para hadirin memiliki pertanyaan untuk Ustadz Ardi Aziz. Apakah ada hadirin semua? Saya boleh bertanya? Oh, silakan Kak Widya Triutami. Oke, baik. Saya ingin bertanya Ustadz. Jadi ini kan sesuai tema kita silaturahmi kan Ustadz. Jadi menurut Ustadz apa aja sih keutamaan untuk orang-orang yang menjaga silaturahmi, khususnya di masa corona seperti ini Ustadz. Terima kasih. Orang yang memutuskan silaturahmi. Keutamaan untuk orang-orang yang menjaga silaturahmi Ustadz. Ini ada pertanyaan Azrina ingin Ustadz, Azrina ingin tanya, jika tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, lalu mengapa Tuhan mengizinkan setan untuk menggoda manusia? Bukankah dengan diizinkannya setan menggoda manusia, hal tersebut bisa membuat manusia menjadi tidak beribadah kepada Allah? Ini kakak ini siapa namanya? Kak Widya ya, Kak Widya. Jadi ada dua pertanyaan nih, Kak Widya sama Azrina. Pertama Kak Widya dulu. Apa keutamaan orang yang menjaga silaturahmi di masa pandemi ini? Jadi orang yang menjaga silaturahmi, di dalam hadis itu Rasulullah katakan salah satu yang menyebab ditolaknya bala, menahan azab dari Allah itu adalah orang yang selalu menjaga silaturahmi. Jadi mudah-mudahan dengan terjaganya silaturahmi kita, Allah mungkin banyak dosa yang kita lakukan, banyak maksiat yang kita lakukan, tapi Allah enggak turunkan musibah itu, enggak turunkan azab kepada kita. Kenapa? Allah masih melihat ada orang yang menjaga silaturahmi. Jadi mudah-mudahan kita yang menjaga silaturahmi ini termasuk orang yang menahan amarah Allah, sehingga Allah angkatlah wabah corona ini dari muka bumi. Jadi sesuai hadis dari Rasul itu, Kak Widya, orang yang menjaga silaturahmi itu bisa menahan amarah Allah.
Kemudian azrina. Jika tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah, lalu kenapa Allah izinkan setan untuk menggoda manusia? Bukankah dengan diizinkannya setan menggoda manusia, jadi manusia itu, hal tersebut bisa membuat manusia nggak beribadah kepada Allah. Nah, jadi bagus nih pertanyaannya, azrina. Kenapa Allah ciptakan setan? Kenapa Allah ciptakan babi misalnya? Babi kan haram dimakan. Apa yang Allah ciptakan ya kan? Kalau memang itu haram. Sama ini, kenapa Allah ciptakan setan kalau cuma untuk menggoda manusia? Nah, disinilah Allah uji kita. Itu setan. Setan itu diciptakan Allah untuk menjadi ujian kepada kita untuk meningkatkan kualitas ketakwaan dan keimanan kita. Itulah tadi untuk menaikkan kelas. Dalam kitab Darus Samin, kitab tauhid itu ada dibahas tentang kenapa Allah ciptakan setan. Allah ciptakan setan itu untuk ujian kepada kita. Mampukah kita untuk menghadapi ujian itu? Bisa nggak kita lawan setan itu? Apa setan yang menang? Kita lawan setan, bisa pula setan yang menang, maka berarti iman kita lemah. Sama kayak itu tadi yang saya bilang, Allah ciptakan babi. Kita tahu babi itu haram. Allah pasti lebih tahu babi itu haram. Tapi kenapa tetap Allah ciptakan babi? Sehingga orang-orang, bahkan orang yang agama Islam pun ada yang memakan babi. Itu tadi, babi itu diciptakan bukan untuk kita makan, bukan untuk kita konsumsi, bukan untuk kita pelihara, tapi untuk apa? Untuk ujian kepada kita. Bisa nggak kita melewati ujian itu? Orang yang udah melewati ujian, akhirnya naiklah kelas. Naiklah kelas jadi orang yang lebih tinggi lagi derajatnya. Sama kalau kita mau lulus dari USU itu kan ada ujian-ujiannya. Setelah kita lewati ujian dengan baik, hasilnya pun baik, kita naik kita tingkatan dari S1 bisa masuk ke S2. Ada lagi? Oke Ustadz, mungkin 2 penanya saja untuk sesi tanya jawab kali ini. Terima kasih atas ceramahnya yang mungkin dapat kita terapkan dan kita ambil hikmahnya. Oke, acara selanjutnya itu kita masuk ke sharing session. Kami undang Abang Muhammad Hafiz Ibnu Umar, SIKO, yang salah satu akan sharing session-nya. Abang, Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman imajinasi, khususnya kepada ketua dan panitia Silkom yang telah mengundang saya untuk sharing-sharing kepada teman-teman sekalian. Kemudian yang saya hormati untuk Al-Ustadz yang telah memberikan materinya yang sangat luar biasa kepada kita semua sebagai reminder untuk bagaimana apa yang harus kami lakukan pada saat ini sebagai remaja ataupun orang yang menuju tahap dewasa. Nah, kemudian yang paling saya hormati, ini ada 2 dosen saya yang sangat luar biasa, ada Kak Emil dan Kak Molita. Apa kabar, Kak? Oke, untuk Kak Emil ini dulu teman-teman sekalian, Kak Emil ini adalah dosen ini saya ya, pembanding utama saya dalam sidang seminar hasil dan sidang skripsi saya. Tahun 2018 kemarin itu 2 tahun, sekitar 2 tahun yang lalu lah. Oke, teman-teman, di sini saya akan berbagi pengalaman atau sharing session tentang
apa yang telah saya lakukan dan apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa, khususnya di mahasiswa ilmu komunikasi di USU ini. Nah, teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Hafid, saya alumni ilmu komunikasi Public Relations tahun 2014. Saya skripsi kemarin tahun 2018 juga membahas tentang komunikasi dakwah digital dengan dosen pembimbing saya yaitu Pak Humaizi. Teman-teman sekalian, untuk sharing kali ini kita akan membahas tentang seputar track record, kemudian tentang apa yang bakal kita lakukan, dan juga membahas tentang setelah tamat kita mau ngapain nih gitu. Yang pasti juga ada unsur-unsur keagamaan yang memang bisa menguatkan kita sebagai mahasiswa muslim untuk pada saat era zaman ini. Oke. Yang pertama, saya dulu masuk tahun 2014. Nah, belum seperti apa yang kalian lihat. Nah, jadi tahun 2014 itu kita masuk di ilmu komunikasi. Saya masuk di ilmu komunikasi itu masih meraba. Ini ngapain nih? Nah, gitu. Masih melihat-lihat komunikasi itu seperti apa, bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, awal saya masuk ilmu komunikasi itu, saya masih, kalau kita bisa bilang itu masih ya pada umumnya remaja lah ya. Saya masih pernah datang ke kampus tuh pakai celana yang koyak-koyak, kemudian masuk kelas juga seperti itu. Nah, tapi it's all change ketika saya itu kena jaring yang namanya mentoring. Itu di nggak lama-lama itu di semester 1 juga, lanjut semester 2 dan lain sebagainya. Gitu teman-teman. Di mentoring itu kebetulan saya mendapatkan murabbi itu orang yang sangat luar biasa. Beliau bukan dari FISIP, tapi beliau adalah salah satu murabbi terbaik di USU, yaitu Abang Ikhwan. Nah, dia itu berasal dari ekonomi. Nah, jadi di situ mulai berubah, kemudian mulai mengenal ini bagaimana sih gitu Islam itu sebenarnya bagaimana yang lebih mendalamin lagi. Nah, untuk di ilmu komunikasi sendiri itu organisasi yang pertama kali saya masuk itu adalah Perhumas Muda. Nah, teman-teman, dulu kita ada namanya organisasi Perhumas Muda, tapi tahun 2015 Perhumas Muda itu berganti nama menjadi Prasta. Nah, di Prasta itu saya adalah salah satu anggota angkatan pertama bareng teman-teman saya di 2014. Nah, di Prasta itu sendiri itu adalah organisasi yang membahas atau menaungi kita untuk menjadi public relations yang baik itu bagaimana, kemudian memperingati sebagai event organizer itu seperti apa, kemudian membentuk acara itu seperti apa, menulis redaksi majalah itu seperti apa. Itu adalah majalah Kumis dulu ya, kumpulan inspirasi mahasiswa gitu. Kemudian pada saat itu saya di ilmu komunikasi masuk lagi di USU Channel. Dulu ada USU Channel. USU Channel itu di bawah P2KM. Jadi USU Channel itu berada sama di bawah P2KM bersama Pijar dulu ada. Nah, khususnya untuk USU Channel itu adalah organisasi yang menaungi jurnalistik media siar. Nah, di situ sampai tahun 2016. Nah, kemudian teman-teman sekalian, apakah berhenti sampai di ilmu komunikasi saja? Enggak. Jadi semakin berkembang, semakin bertambahnya semester saya, kemudian pergaulan juga dan lain sebagainya, saya mulai merambah ke dunia organisasi di luar dari ilmu komunikasi. Nah, organisasi yang saya masuki itu ada tahun 2015 atau 2016 gitu, saya masuk ke LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran di Ukmiyat Dakwah ya. Dulu LPTQ itu belum UKM, belum UKM LPTQ USU, tapi masih di bawah naungan lembaga semi otonomnya Ukmiyat Dakwah. Jadi saya masuk ke situ dan dipilih sebagai kabid tarbiyahnya di situ. Nah, alhamdulillah sekali teman-teman, the first time saya menginjakkan pertama kali menginjakkan kaki di USU itu, saya itu punya keinginan gitu ya, bagaimana sebenarnya keinginannya ini sedikit gila gitu ya. Nah, tapi benar apa yang dikatakan orang, bahwasanya gantungkan keinginanmu itu setinggi-tingginya gitu. Kalaupun jatuh, nanti jatuhnya itu deket gitu, nggak jatuh ke jauhnya, asal kita bisa untuk memperjuangkannya. Jadi pada saat pertama kali
saya lulus 2014 itu, saya masuk ke Universitas Sumatera Utara. Kami itu ada dulu saya jalur undangan ya. Nah, NIM saya itu dulu 14001 gitu. Jadi orang yang pertama kali daftar ulang di ilmu komunikasi Stambuk 2014. Jadi satu Stambuk itu kami ada 203 orang kalau nggak salah. Stambuk terbanyak lah dalam sejarah ilmu komunikasi USU. Jadi masuk ke USU, kemudian ngumpul berkas di Biro Rektor. Tapi sebelum masuk Biro Rektor, saya yakinkan diri saya dengan mimpi saya, yaitu bagaimana dengan caranya saya masuk ke USU ini, saya bisa keliling Indonesia gratis. Nah, itu yang saya jadikan pedoman. Jadi saya masuk ke USU itu bukan hanya untuk belajar pendidikan, lulus S1, kerja udah enggak. Tapi bagaimana dengan ilmu yang di lomba tingkat internasional bersama teman saya, itu ada Rizka dan Arif. Itu kami tergabung dalam tim international papernya USU. Ya bertiga, kami ada saya dan Rizka sama Arif. Kami ikut International Paper Competition di University of Pennsylvania, United States of America. Itu tahun 2015. Nah, tapi sayang sekali di situ nggak juara. Kami nggak juara, tapi kelantaran nggak juara itu bukan memutuskan semangat kami untuk menjadi sudahlah kita nggak juara ini gitu kan. Tapi pada tahun-tahun selanjutnya itu malah menjadi pemantik semangat kami untuk lebih berkarya lagi. Nah, kemudian selanjutnya itu tahun 2016 saya mengikuti public speaking competition. Alhamdulillah juga mendapatkan medali emas, yang dimana tahun 2015 dan 2016 itu 2 tahun berturut-turut itu medali emas atau peringkat 1 itu dipegang oleh anak ilmu komunikasi USU gitu. Ya, tahun 2015 itu teman saya yang pertama kali itu satu Stambuk, yaitu Angelin. Dia juara satunya, mendapatkan medali emasnya. Kemudian 2016-nya itu kebetulan ada saya gitu. Nah, teman-teman, mimpi itu tidak dibatasi ya. Dalam artian nanti teman-teman ketika sudah masuk di ilmu komunikasi nih, seperti saat sekarang nih, apalagi sekarang udah ada yang angkatan 2018, mungkin udah semester 5 sekarang ya. Apalagi Adam yang udah 2017 gitu kan. Dan adik-adik yang lainnya. Nah, kalian itu dari sekarang sudah mulai bisa menentui harus mau kemana nih gitu. Jangan terlena masuk ilmu komunikasi, kemudian ya udah kita ikuti aja, masuk lulus dah gitu. Nah, tidak sesederhana itu. Tapi ketika kalian memilih masuk ilmu komunikasi, kalian tuh harus bisa memilih organisasi apa yang mau aku lakukan di sini gitu. Pilih-pilih juga masuk organisasi yang seperti apa. Pilihlah, tipsnya adalah pilihlah organisasi yang bisa mengembangkan skill kalian. Nah, teman-teman sekalian, setelah tamat dari tahun 2018 sampai 2020 akhir ini, alhamdulillah itu saya langsung bekerja dan sudah beberapa kali di perusahaan yang berbeda gitu ya. Jadi setelah saya cermati, ada beberapa memang hal dari keahlian ilmu komunikasi ini yang memang sangat dipakai di dunia pekerjaan. Yang pertama itu adalah teknik negotiation and lobbying. Ini teman-teman harus kuasai ini ya. Teknik negotiation and lobbying, kemudian presentation, kemudian teman-teman juga harus menguasai yang namanya desain grafis itu teman-teman ya. Itu paling sangat juga salah satu yang sangat juga diminati untuk di perusahaan, banyak lowongan-lowongannya ya. Kemudian ada juga itu copywriting. Nah, di ilmu komunikasi ini sebenarnya kita sudah paket lengkap ini teman-teman. Ditambah lagi teman-teman ini, tinggal teman-teman yang harus memilih apakah teman-teman ini mau untuk berkembang di situ dengan memilih organisasi yang sesuai dengan passion teman-teman, atau teman-teman hanya ingin masuk kuliah, kemudian kuliah dapat nilai bagus, kelar. Enggak. Nah, GPA atau IPK itu teman-teman itu hanya sebagai support system gitu ya. Hanya sebagai dilihat ketika nanti teman-teman apply ke perusahaan, kemudian itu ada screening file. Nah, screening file pertama itu biasanya berkas itu ya, data pertama itu kan biasa seleksi berkas ya. Nah, di seleksi berkas itu pasti dilihat, oh GPA-nya segini. Nah,
itu akan useless, itu akan sia-sia kalau GPA itu tinggi, tetapi teman-teman itu tidak ada experience dan organizations-nya. Nah, jadi experience dan organization itu adalah dua hal yang paling menonjol ketika teman-teman bakal apply ke perusahaan. Nah, jadi mulai dari sekarang nih, gak ada kata untuk terlambat untuk bisa ikut dalam hal-hal seperti itu. Jadi teman-teman, itu adalah beberapa hal yang memang harus teman-teman miliki sebagai anak ilmu komunikasi. Sebenarnya itu masuk ke ilmu komunikasi ini dan lulus itu ada bonus buat kita. Nah, bonusnya apa? Kita memang dipraktekkan langsung untuk mempersiapkan segala skills yang kita punya, dan itu untuk kita explore lagi supaya kita siap nanti bersaing sama ribuan orang yang setiap harinya lulus di seluruh Indonesia. Gitu teman-teman. Kemudian teman-teman, tahun 2017 sebenarnya itu adalah tahun terakhir ya, last year buat kami anak ilmu komunikasi 2014 untuk ikut-ikut kayak organisasi, kemudian untuk perlombaan dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah tahun 2017 itu saya dan Rizka Gusti Anggraini Setanggang, beliau itu adalah salah satu yang sangat menginspirasi lah di toko ilmu komunikasi dulu ya. Beliau yang satu teman saya di tahun 2014 yang sangat menginspirasi, itu semua dosen tuh pasti kenal juga sama beliau tuh ya, si Rizka Setanggang. Beliau itu juga, kami itu dipanggil oleh rektorat ya, dalam artian personally di calling untuk gimana nih, kita ikut nggak ini, ada kompetisi essay, International Essay Competition, itu dari Kazakhstan Embassy, itu di last year-nya tahun 2017 tuh. Jadi pulang dari MTQ Mahasiswa Nasional tahun 2017, kami dihadapi dengan kita selesaikan skripsi atau kita ikut lomba nih gitu, karena ada memang pada saat itu sedang sibuk untuk universitas itu sedang sibuk untuk menyusun borang agar menaikkan akreditasi universitas dan juga akreditasi jurusan serta akreditasi fakultas gitu. Jadi mau nggak mau kah gimana? Saya tanya gitu kan. Yuk, ya udah kita coba. Nah, alhamdulillah teman-teman dari USU khususnya Indonesia itu dapat 2 nomor. Kami Rizka mendapatkan juara 1, kemarin itu medali emas di International Essay Competition. Kemudian saya medali bronze medalnya di peringkat ketiga. Nah, jadi teman-teman, inti dari sharing session yang saya berikan pada hari ini adalah whatever you choose ya, apapun yang kalian pilih, pilihlah yang memang bisa menambah atau menggugah dan bisa menambah value daripada diri kalian gitu. Nah, boleh berorganisasi, tapi pilih organisasi yang memang bisa melahirkan channel ya, jaringan, kemudian bisa organisasi yang memang bisa mengasah diri kita, kemudian masuk ke dalam lingkungan mahasiswa yang seperti apa gitu. Nah, tidak dibenarkan juga nih ya, tidak dibenarkan juga kita masuk ke dalam kategori mahasiswa ya udah, yang penting kuliah, taken absen, belajar, S1 kelar kayak gitu. Nah, nanti ini bingung nih. Aduh, kerja apa ya, ini apa ya, ini apa ya gitu. Nah, teman-teman sekalian, itu yang harus kita pikirkan pada saat ini gitu ya. Semakin kita maju nih tahunnya, bentar lagi 2021, maka semakin besarlah persaingan ya. Kalau teman-teman hanya berada di sini saja, tidak mau menambah added value di dalam dirinya masing-masing, maka teman-teman juga akan ketinggalan gitu loh. Nah, di samping dari usaha kita yang terlihat gitu ya, di samping dari usaha kita yang terlihat, kita tetap harus sertakan yang namanya Allah di setiap langkah kita. Jadi teman-teman, semua hard effort yang kita lakukan gitu ya, semua hard effort yang kita lakukan itu akan sia-sia kalau kita tidak menambah daripada ilmu agama kita. Kita tidak mengetahui agama kita itu mengajari apa, kita tidak tahu bagaimana agama itu kemudian Allah berperan dalam setiap keputusan kita tidak mengetahui bagaimana Allah itu bisa merubah nasib kita gitu. Nah, yang paling penting teman-teman adalah bukan segudang prestasinya, bukan luar biasanya teman-teman mengetahui segala hal, tapi kalau itu pun ada, bakal sangat disayangkan ketika teman-teman tidak mengetahui apa yang menjadi intisari di agama teman-teman sekalian. Inti utamanya adalah hidup ini
bertujuan akhirnya itu untuk akhirat gitu ya. Segala yang diusahakan di dunia ini ujung-ujungnya pasti akhirat. Jadi carilah pekerjaan yang memang bisa menambah added value religion teman-teman untuk tabungan teman-teman di akhirat kelak gitu ya, termasuk sebagai dosen, sebagai pengajar dan lain sebagainya gitu ya. Itu kan salah satu contoh dari pahala jariah ya, ilmu yang bermanfaat. Itu sih teman-teman. Kemudian mimpi-mimpi itu harus segera diasah teman-teman. Ini daring ya, teman-teman lagi tahap kuliah daring, itu sebenarnya lebih dipermudah, cuma ini terkesan monoton ya, karena buka laptop, kemudian dikasih tugas, dengarkan dosen, dan lain sebagainya. Itu tidak semenyenangkan ketika kita berjumpa langsung pada teman-teman dan dosen di tatap muka di ruang kelas. Nah, tapi teman-teman, it's all good kalau teman-teman itu bisa menjadikan diri teman-teman itu memposisikannya sebagai oke, memang pada saat ini lagi pandemi, tapi pandemi itu tidak menyurutkan langkah teman-teman untuk menjadi mahasiswa yang luar biasa, gitu ya. Nah, di ilmu komunikasi sendiri itu banyak sekali organisasi-organisasi yang memang bisa menambah skill teman-teman sekalian, gitu ya. Bukan dan juga di USU juga teman-teman bisa merambah UKM, kemudian menambah skill teman-teman, tidak hanya yang harus di organisasi. Jadi tidak hanya yang harus tidak hanya harus di ilmu komunikasi, di bawah ilmu komunikasi tersebut, teman-teman. Oke. Atau mungkin teman-teman berada di sport keinginannya atau di tempat yang lain seperti itu. Nah, mungkin kemarin itu ada yang bertanya, "Bang, bagaimana sih time managementnya gitu ya?" Time managementnya itu sebenarnya ini lebih kepada ketika kita kuliah normal sih ya, kuliah normal atau seperti saat ini ya. Kita memang dibatasi untuk kuliah online, kita bertatap muka seperti ini, tapi kita tidak dibatasi untuk beraktivitas mengasah keilmuan kita dan juga mengasah added value yang ada di dalam diri kita ini. Nah, jadi skill yang ada di dalam diri kita ini. Jadi, sekalipun teman-teman saat ini kuliah online, tapi kan organisasi dan lain sebagainya itu tetap berjalan secara virtual ataupun ada juga yang beberapa sekarang sudah bertatap muka seperti itu, tatap muka secara langsung. Jadi yang time managementnya itu adalah pisahkan dulu kebutuhan primer teman-teman. Kalau teman-teman berkuliah itu untuk belajar formal, yes, itu benar. Belajar formal is a must. Itu yang pertama. Karena kita adalah inti dari masuk ke kuliah ini adalah untuk menambah pengetahuan kita, kemudian menambah gelar ya. Gelar itu adalah salah satu hal yang memang pada saat ini menjadi salah satu kunci untuk kita bisa merubah taraf hidup kita menjadi lebih baik ya, dengan mengejar gelar yang memang bisa menjadikan salah satu syarat untuk merubah taraf hidup kita menjadi lebih baik. Tapi semua itu teman-teman tidak akan menjadi baik kalau teman-teman sendiri tidak memahami tentang agama teman-teman gitu ya. Time managementnya itu pisahkan antara bagi waktu ini untuk kebutuhan primer teman-teman gitu ya. Nah, nggak masalah saat ini habiskan waktu teman-teman untuk segala sesuatu yang memang bisa memblow up atau bisa mengeksplor skills teman-teman untuk menjadi lebih baik. Karena seperti tadi teman-teman yang saya sampaikan di awal, dalam dunia pekerjaan itu GPA atau IPK itu memang adalah salah satu syarat. Tapi itu hanya syarat sebagai syarat pendukung gitu ya. Ketika orang melihat, ketika perusahaan melihat, oh oke, ini GPA-nya segini, berarti anak ini digarisbawahi pintar. Nah, tetapi ketika kepintaran itu terkadang bisa kalah dengan orang yang memang punya experience dan organizations gitu ya. Karena memang pengalaman dia mungkin bekerja, kemudian pengalaman dia magang, atau pengalaman dia dalam berorganisasi, itu dia menjadi apa dan jadi apa, itu memang sangat relate untuk di perusahaan bisa menentukan, oh ini mereka menjadi ini gitu loh. Mereka cocok di sini. Ini nggak ada ininya nih, nggak ada pengalamannya, jadi mereka tidak mau gitu ya. Nah, tapi teman-teman yang memang harus dipersiapkan itu adalah mental dan kemudian keilmuan teman-teman serta skill yang paling penting ya, karena di dalam ilmu komunikasi ini semua itu sudah all package, dikemas dan dipelajari di ilmu komunikasi. Saya masuk ke perusahaan, kemudian saya apply, kemudian saya masuk di dalam lingkungan perusahaan tersebut dan lulus. Saya memang banyak sekali
menyadari bahwasanya oh ternyata ilmu komunikasi itu memang sangat dipakai, dan saya tidak pernah menyesali masuk dan lulus di ilmu komunikasi gitu. Terutama memang saya adalah salah satu orang yang aktif berorganisasi dulu, sampai mungkin tidur di sekret ya kan, di sekretariatnya, atau tidur atau pulangnya malam, itu sering kali terjadi. Tapi it's all good untuk bekal kita menghadapi pesaing kita di kemudian hari ketika kita tamat menjadi sarjana. Itu teman-teman. Jadi teman-teman yang di sini jangan terlena hanya karena ini cuma daring kok gitu ya. Kebanyakan sekarang gitu ya. Karena saya juga punya teman atau saudara juga yang lagi kuliah dan beberapa di USU gitu. Jadi yang penting buka, kemudian ini jadi banyak capek atau apalah, banyak alasannya gitu. Tapi education is a must, teman-teman. Pendidikan itu memang seharusnya dan itu penting. Jadi apapun yang ada di ilmu komunikasi ini, apakah ilmu dari Kak Emil, dari Kak Molita, kemudian Pak Sahyan tadi, dan semua dosen yang ada di ilmu komunikasi itu memiliki ilmu yang sangat luar biasa, yang teman-teman di sini wajib teman-teman serap semua ilmunya gitu. Karena sejujurnya teman-teman itu memang sangat berguna sekali ketika teman-teman nanti tamat dan mencari pekerjaan gitu. Nah, tapi teman-teman, di samping teman-teman nanti sudah berhasil, kemudian teman-teman sudah sukses di dunia hal-hal yang seperti itu, jangan lupakan segala sesuatunya yang teman-teman capai itu semua datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman selain menambah ilmu di dunianya, maka teman-teman juga barengin dengan ilmu akhiratnya. Saya pernah baca satu hadis, hadis ini adalah hadis yang memang sangat luar biasa, di mana hadis itu berkata bahwasanya ketika kita mengejar dunia, maka hanya dunialah yang akan kita dapat gitu. Tapi ketika kita mengejar akhirat, maka dunia pun akan ikut kepada kita. Ya, itu teman-teman. Jadi pada saat ini dunia itu terlihat nyata karena akhirat belum kita sambangi gitu. Tapi itulah dia yang namanya dalam rukun iman, kita harus percaya pada hari akhir dan hari kiamat. Disitulah kepercayaan kita diuji pada saat ini untuk menabung pahala-pahala kita agar menjadi bekal di akhirat kelak. Karena akhirat itu kekal dan dunia ini hanya sementara. Jadi jangan terlena dengan yang sementara ini karena kita memang lagi berada di fase itu. Tapi di dalam fase ini boleh berjuang sekeras-kerasnya, tapi juga berjuang sekeras-kerasnya untuk agamanya Allah gitu. Untuk mengetahui Islam itu mengajarkan seperti apa, kemudian Islam yang damai itu seperti apa, ajaran Islam dalam bermuamalah itu apa, bagaimana, kemudian fikihnya Islam itu bagaimana gitu, teman-teman sekalian. Appreciate juga buat teman-teman Silkom yang telah membuat acara ini dengan sangat luar biasa ya. Zoom ini, sharing session dengan sangat luar biasa. Tadi saya dapat notification dari Pak Sahyan juga ya, tentang coba deh nanti imajinasi temui Bapak itu gitu ya, atau calling Bapak itu. Sepertinya beliau ada yang ingin disampaikan dengan sangat dengan sangat penting gitu ya. Ilmunya juga harus kita serap dengan baik gitu. Karena sepertinya ada ilmu-ilmu yang memang beliau ini harus sampaikan gitu untuk generasi mahasiswa-mahasiswi muslim pada saat ini, khususnya di ilmu komunikasi Universitas Sumatera Utara. Mungkin itu saja dulu ya gitu, gak usah sampai 14.50 deh, gak apa-apa. Jadi itu saja dulu yang mungkin saya sampaikan. Nanti teman-teman yang ada bertanya mungkin bisa kita komunikasi dua arah, bertanya, dan mungkin bisa saya jawab tentang apa yang ingin teman-teman tanyakan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan sama MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hafiz. Jadi di setiap kegiatan dan langkah yang kita ambil, kita tidak boleh lupa ya Bang sama kuasa Allah SWT. Iya, Itu session yang telah disampaikan oleh Bang Hafiz. Semoga menjadi pengetahuan dan motivasi serta pengalaman yang bermanfaat untuk kita semua. Dan sama seperti sebelumnya, buat para hadirin yang ingin bertanya nih kepada Bang Hafiz, boleh langsung klik emoticon raise hand. Dan kali ini kita hanya memberikan satu penanya saja ya. Oke, udah ada dari Muhammad Irfan Arya. Silakan untuk on mic. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu.
Dan terima kasih juga kepada pembicara Bang M. Hafid Ibnu Umar. Jadi gini, saya kan punya beberapa plans gitu ya yang harus dicapai ketika saya bertambah umur di tahun depan. Jadi plan saya itu saya buat dalam, maksud saya kotak-kotakan ke dalam plans untuk primer, terus sekunder sama tersier gitu. Jadi setiap hari gitu semua plans itu saya lakukan setiap hari gitu. Jadi kadang setiap hari saya agak kewalahan gitu sih untuk untuk melakukan semua plans yang dari primer, sekunder, tersier itu. Terus pertanyaannya, apakah saya harus utamakan dari apakah harus di reschedule lagi gitu, maksudnya apakah harus dibagi-bagi lagi waktunya atau gimana? Ya maksudnya padahal saya harus mencapai itu tahun depan gitu, maksudnya. Ngerti nggak pertanyaannya? Ngerti. Ini saya langsung jawab atau gimana? Boleh langsung jawab, Bang? Oke, baik. Berarti tadi itu kita ada plan gitu ya, Irfan. Salam kenal Irfan. Kita ada plan gitu ya, Irfan ada plan. Kemudian plan itu Irfan harus dicapai pada saat tahun depan gitu ya. Nah, Irfan, you have to choose yang primer dulu gitu loh. Yang primer dulu itu bisa menjadi acuan Irfan untuk bisa mencapai yang sekunder dan tersier itu nanti. Nah, jadi yang primer itu apa? Mungkin Irfan tuh punya ini ya. Kita setiap ada plan, setiap all plans itu kita harus kerucutkan itu. Plan mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Contoh misalnya kan, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Contoh, kita punya cita-cita untuk menjadi seorang public speaker gitu. Itu kan termasuk kebutuhan yang memang primer, tapi itu tidak mendesak pada saat ini gitu loh. Nah, bagaimana caranya? Ya kita dengan melakukan hal-hal yang memang bersifat praktis kayak gitu kan. Contohnya misalnya kita praktek untuk bisa menjadi public speaker atau infotrainer yang handal untuk di kedepannya. Tetapi pada saat ini lakukan yang primer itu karena memang kalau kita melakukan sekaligus tuh ya, primer, sekunder, tersier itu tidak akan bisa masuk. Contohnya itu ada kita masukkan dalam satu toples, kita analogikan dalam satu toples, kemudian itu ada bola besar, kemudian bola kecil dan pasir gitu ya. Nah, yang kita harus ketika kita memasukkan pasir duluan, pasir ini kita analogikan sebagai yang tersier, kita masukkan pasir duluan, kemudian kita masukkan bola yang kecil, maka bola besar itu yang primer ini tidak akan bisa masuk gitu dalam kebutuhan kita. Karena kita sudah teralihkan dengan kebutuhan kita yang tersier dan sekunder tersebut. Tetapi ketika kita bisa memasukkan di awal itu, di dalam toples yang kosong itu, kita masukkan bola yang besar terlebih dahulu, yaitu kebutuhan-kebutuhan primer kita, maka ketika kita masukkan bola kecil dan pasir, dia akan bisa memenuhi semua yang akan menjadi plan kita. Jadi Irfan, jangan melakukan itu segala sesuatunya itu dengan sekaligus, tetapi bertahap dan mulailah dari yang primer gitu. Dan kita harus buat itu timetable-nya gitu ya, biar kita bisa juga mempelajari tentang manajemen waktu. Timetable, oke, kita misalnya saya harus menjadi ini di umur segini. Apa yang harus saya lakukan? Setiap bulan saya harus ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Nah, menentukannya, yang bisa menentukan itu bagian primer, sekunder, dan tersier itu Irfan sendiri gitu. Jadi kebutuhannya ini mendesak kali nggak? Kita harus bedakan. Ada kebutuhan penting tapi tidak mendesak, ada kebutuhan penting yang mendesak, dan ada kebutuhan tidak penting yang tidak mendesak tapi tidak penting dan mendesak. Itu ada. Itu harus kita pelajari juga. Bagaimana sih sebenarnya apa yang harus Irfan lakukan terlebih dahulu? Maka lakukanlah di plan-plan yang memang plan itu bersifat primer terlebih dahulu, atau kebutuhan yang memang menjadi kebutuhan Irfan mendesak dan memang goals Irfan yang memang mau Irfan raih untuk di tahun depan gitu sih. Oke, terima kasih Bang Aziz yang telah menjawab dari pertanyaan dari Irfan Arya. Nah, karena antusiasme dari para hadirin ini cukup tinggi ya Bang, bagaimana kalau kita membuka satu penanya lagi? Oke, boleh. Oke, ini datang dari Sultan Maulana Ibrahim.
Boleh on mic untuk Sultan. Ya, terima kasih Bang Yoga dan terima kasih juga kepada Bang Hafid yang sudah memaparkan materi yang luar biasa, sangat menginspirasi Bang. Saya ingin bertanya Bang, kalau misalnya mau masuk organisasi itu, di organisasi USU khususnya untuk ilmu komunikasi apa saja ya Bang? Dan gimana cara kita supaya kita itu produktif Bang? Sekalian kita juga kan kuliah gitu Bang. Jadi kita itu bisa ngepas gitu, maksudnya kita tidak terlalu prefer ke organisasi, tidak terlalu prefer juga ke kuliah Bang. Jadi kita bisa mengatur waktu Bang. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih juga buat siapa namanya tadi? Sultan Bang. Sultan, oke Sultan. Ya Bang. Oke, baik Sultan. Untuk organisasi apa saja yang bisa menaungi di seperti kita anak ilmu komunikasi, sebenarnya UKM yang ada di USU itu semuanya terbuka untuk any majors ya, di segala sesuatu jurusan, semua jurusan itu bisa di UKM yang ada di USU, kecuali tadi organisasi yang memang dibawahi oleh seperti himpunan atau di organisasi yang dibawahi jurusan itu akan mengkerucut menjadi anak yang mahasiswa yang dibawa jurusan tersebut saja yang bisa masuk. Tapi untuk UKM sendiri teman-teman sekalian, nah teman-teman mulai dari saat ini harus bisa menentukan juga kira-kira skill apa yang teman-teman ingin kembangkan gitu ya. Di UKM USU itu ada semua seperti debating, kemudian itu ada robotik, kemudian itu ada sport dan lain, kemudian itu ada agama, ada Quran dan lain sebagainya. Itu tinggal teman-teman pilih. Contoh misalnya aku mau misalnya gitu ya teman-teman berbicara, aku mau ini deh biar bisa debat, biar bisa lancar bahasa Inggris. Oke, teman-teman masuk ke UKM USD itu ya, USU Society for Debating gitu kan. Nah, itu masuk. Tergantung teman-teman saat ini harus bisa memilih kira-kira skills apa di dalam diri teman-teman yang mau teman-teman kembangkan gitu. Nah, USU itu punya segala sesuatu yang memang bisa kita explore UKM-UKM-nya. Nah, bagaimana cara masuknya? Teman-teman boleh cari kontak atau hubungi pengurus-pengurus UKM itu tersebut. Atau teman-teman ke biro rektor tanya ke bagian kemahasiswaan, itu bisa. Atau ke PEMA ya, saat ini PEMA, mungkin PEMA nanti bisa teman-teman tanya gitu untuk UKM-UKM di Universitas Sumatera Utara. Yang pertamanya itu teman-teman harus tahu tuh skill apa yang mau teman-teman explore di situ untuk bisa menjadi skill tambahan teman-teman di kemudian hari gitu sih. Untuk satu lagi tadi, kemudian bagaimana sih cara kita memilih gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau kita bilang nggak organisasi kali, kemudian kita tidak terlalu fokus sekali sama pendidikan juga tidak bisa ya. Jadi yang pertama itu adalah sebenarnya kita memang harus merelakan waktu istirahat dan hedon kita itu untuk bisa kita luangkan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat gitu ya. Kita milih contohnya UKM apa, kemudian itu kita biasa itu ya, kalau misalnya anak-anak organisasi yang aktif organisasi itu bisa seperti saya bilang tadi, pulangnya lama, kemudian nggak pulang ke rumah atau tinggal di sekretariat dan lain sebagainya, seperti itu. Itu lagi kembali tergantung pada teman-teman passionnya itu dan apa yang harus teman-teman kenali di dalam diri teman-teman yang memang mau teman-teman kembangkan gitu. Jadi setelah teman-teman tahu, seperti yang saya bilang tadi, oke, saya mau lancar bahasa Inggris, saya mau debate dan lain sebagainya, saya masuk USD. Nah, kemudian teman-teman ingin, aku mau mengembangkan nih tentang Al-Quran dan lain sebagainya. Oke, masuk ke UKM, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Nah, USU punya segala wadahnya. Tinggal lagi teman-teman harus banyak bermain dan mencari tahu tentang hal tersebut. Jadi teman-teman bisa memilih dan mengeksplorasi skill teman-teman untuk menjadi bekal ketika teman-teman bersaing setelah lulus menjadi sarjana nanti. Begitu. Makasih Bang atas jawabannya Bang. Oke Sultan. Ya Bang. Oke, terima kasih kepada Bang Hafiz. Itu tadi jawaban dan yang Bang Hafiz berikan atas pertanyaan yang Sultan tanyakan tadi, sekaligus mengakhiri sesi sharing session kali ini. Oke, selanjutnya kita masuki acara yang tak terasa ya, waktu berjalan begitu cepat, kita sudah memasuki penghujung acara. Oke, selanjutnya itu ada pembacaan doa yang sekaligus bisa doa penutup
di acara silaturahmi komunikasi ini yang akan dibawakan oleh Bang Aldi Bardan. Kepada Bang Aldi Bardan, kami mengundang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk menutup acara kita pada hari ini, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lana li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma hawwin alaina ma'idatan minas sama'i taqulu lana inda bi awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aldi Bardan. Oke, nah masih ada satu sesi lagi nih yang gak kalah seru ya dari sesi sharing session dan pemateri. Oke, yaitu sesi foto bersama. Nah, diharapkan untuk para hadirin on cam, karena kita akan foto bersama dengan pemateri kita, narasumber yang pertama dan kedua, Bang Hafiz dan Ustadz Ardi. Oke, apakah sudah ada yang on cam? Oke, kita mulai ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi lambang komunikasi. Oke, semuanya saya hitung. 1, 2, 3. Oke, akhirnya seluruh rangkaian acara silaturahmi komunikasi 2020 ini telah kita lalui bersama. Dengan ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan terselenggaranya acara ini dapat mempererat tali silaturahmi kita semua. Saya selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia memohon maaf jika selama berlangsungnya acara ini terdapat hal yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Semoga Allah mengampun dosa dan kesalahan di antara kita. Amin. Amin. Oke, untuk yang terakhir kalinya, saya tes lagi nih untuk tagline-nya. Apa masih ingat atau tidak? Oke, kita tes ya. Silaturahmi komunikasi 2020. Perbaiki diri, jalin silaturahmi. Perbaiki diri, jalin silaturahmi. Jalan-jalan ke Kota Padang, bolehkah kita membeli? Pada umur panjang, bolehlah kita menjalin silaturahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di Silaturahmi Komunikasi 2021. Terima kasih. Terima kasih untuk para hadirin yang telah datang, dan buat teman-teman yang mau live juga dipersilahkan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar, sorry. Alia, keluar kau Alia. Apa sih Kalis? Kan aku setia stay di sini. Kania, recordingnya udah boleh dimatiin aja ya, Dek. Iya, ya Allah, lupa Kak.